Baik, di sini saya akan menjelaskan lapisan-lapisan bumi, jenis magma, proses terbentuknya batuan, serta faktor penyebab perubahan fisik permukaan bumi. Nah, yang pertama ada lapisan-lapisan bumi, di mana atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi, sedangkan hidrosfer, semua perairan di bumi, atau laut, sungai, danau, dan lain-lain. Kerak bumi yaitu lapisan terluar tempat kita hidup. Mantel bumi adalah lapisan di bawah kerak yang terdiri dari magma. Inti bumi terdiri dari besi dan nikel, sedangkan inti luar cair, inti dalam padat. Yang kedua ada jenis magma. Magma terdiri dari 3 jenis. Yang pertama magma asam atau non-basal, biasa menghasilkan lava kental. Sedangkan yang kedua ada magma basah atau basal, lava lebih encer. Yang ketiga ada magma intermediate, sifatnya di antara asam dan basah. Yang ketiga ada proses pembentukan batuan. Kata perubahan metamorf, sintetis, proses endapan dan oksogen ini merujuk pada siklus batuan beku atau igneous rock, magma yang membeku. Yang kedua ada batuan sedimen, endapan terbentuk dari pelapukan erosi lalu mengendap. Yang ketiga ada batuan metamorf atau melihan, terbentuk dari batuan sebelumnya yang mengalami tekanan dan suhu tinggi. Keempat, ada faktor yang mengubah permukaan bumi, menunjukkan faktor endogen dan oksogen, yaitu tenaga endogen dari dalam bumi. Tektonisme atau pergeseran lempeng, vulkanisme, aktivitas magma. Gempa bumi ini menyebabkan lipatan, patahan seperti gunung api, gempa, dan kemudian ada tenaga oksogen dari luar bumi. Pelapukannya yaitu kimia, fisika, dan biologis. Erosi air angin, glacier, transportasi pemindahan material, sedimentasi pengendapan, bentuk endapan atau kerja busur waktu, besar atau kecil besarnya tenaga. Kondisi permukaan bumi, fisiografi, struktur, geologi, artinya bentuk permukaan bumi. Dipengaruhi juga oleh waktu berlangsungnya proses besar kecilnya tenaga oksogen atau endogen. Kondisi geologi dan permukaan tempat tersebut atau bumi terdiri atas beberapa lapisan, yaitu atmosfer, inti, magma, ada 3 jenis, asam, basah, dan intermediate. Batuan terbentuk melalui proses beku, endapan, dan metamorf. Permukaan bumi berubah akibat tenaga endogen dan oksogen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Ganesha endapan primer. Ganesha endapan primer terbentuk melalui diferensiasi magma dan kristalisasi magma. Proses utamanya yaitu liquid pegmatic fase, pegmatik, pneumatolitik, hidrotermal, dan vulkanik. Yang pertama ada liquid magmatic fase. Mineral berharga pendamping, segnetik, dan epauletic. Batuannya yaitu basa, kromit, limonit, apatit, dan platina. Batuannya yaitu intermediate, magnetit, hametit, dan ilmenit. Nah, pada fase ini mineral terbentuk langsung dari kristalisasi magma. Endapan dapat bersifat segnetik atau terbentuk bersamaan dengan pembekuan batuan induk. Sedangkan yang epauletic itu terbentuk setelah batuannya terbentuk
biasanya akibat proses diferensiasi atau injeksi magma baru. Yang pertama ada batuan basa. Batuan basa kaya akan magnesium dan besi, menghasilkan mineral berat tertentu. Mineral berharganya yaitu koromit atau biji krom, ilmenit atau biji titanium, apatit, platina, dan juga platina. Sering muncul sebagai akumulasi di batuan ultrabasa. Kedua ada batuan intermediate, komposisinya menengah, menghasilkan mineral oksida besi atau titanium, mineral berharga. Yang pertama ada magnetit, hematit, dan ilmenit. Yang ketiga ada batuan asam kaya silika, menghasilkan mineral aksesoris seperti mineral yang bernilai tinggi. Mineral berharganya yaitu zirkon, monazit, dan kasterit. Kemudian yang kedua ada pegmatik fase. Pegmatik fase kaya akan bahan uapan atau volatil. Suhunya yang relatif rendah untuk magma 400 sampai 600 derajat Celcius, tekanan tinggi dan pendinginannya lambat, atau kristalnya sangat besar. Tahap kristalisasinya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap awal, sisa magma logam berat. Yang kedua yang pertama tahap magma logam berat membentuk mineral logam berat atau oksida. Yang kedua tahap menengah atau silikat utama, menghasilkan felspat basar, kuarsa, kuarsa dan mika. Yang ketiga ada tahap akhir, sangat kaya volatil, komponen volatil tinggi hingga memicu mineral langka dan permata mineral khas fase pegmatis Li silikat, spodomen, lepidolit bersilikat. Kemudian batu mulianya yaitu tourmaline, topaz, garnet, dan berli. Selanjutnya ada zonasi pegmatit. Pegmatit biasanya tersusun dari beberapa zona konsentris dari tepi ke pusat dengan perubahan ukuran kristal dan jenis mineral. Selanjutnya ada zona batas atau border zone. Teksturnya yang halus. Mineral yang terkandung yaitu kuarsa, feldspar, muscovite terbentuk paling awal saat magma mulai mendingin di dinding batuan. Yang kedua ada zona dinding atau wall zone. Kristal lebih besar. Mineral plagioklasnya kuarsa dan turmalin menunjukkan peningkatan ukuran kristal akibat pendinginan lebih lambat. Zona intermediate. Ketiga ada zona intermediate. Kristalnya sangat besar, mengandung elemen langka seperti U, TH, Li, dan RRE. Disinilah banyak mineral tinggi yang terbentuk. Yang kemudian keempat ada zona inti. Didominasi kuarsa masif, merupakan bagian terakhir yang mengkristalisasi dan biasanya paling bersih. Kemudian ada pneumatolitik fase. Fase ini terjadi pada suhu tinggi dengan kehadiran gas dan uap panas dari magma. Fluida panas ini bereaksi dengan batuan sekitarnya dan membentuk mineral khusus. Ciri dan mineral utama berdasarkan suhu 500 sampai 1000 derajat Celcius. Wollastonite terbentuk dari reaksi CaCO3 atau batu gamping ditambah fluida panas kaya silika, umumnya terjadi pada zona skarn atau suhu tinggi. Suhu 800 derajat Celcius yaitu menghasilkan garnet atau andradit grossular. Terbentuk pada kondisi metasomatisme suhu tinggi, menandakan reaksi intensif antara magma dan batuan karbonat silikat.
suhu 500 derajat Celcius, yaitu menghasilkan kuarsa kontak. Kuarsa mengisi rekahan atau zona ubahan di sekitar intrusi, muncul saat sistem mulai mendingin tapi masih ada fluida panas. Kemudian ada hydrothermal fase. Fase hydrothermal terjadi saat larutan panas air ditambah ion logam keluar dari magma dan mengalir rekahan atau pori batuan lalu mendingin mengendapkan mineral biji. Proses pembentukannya yaitu pengendapan larutan panas fluida panas membawa logam dan mengendapkannya saat suhu tekanan turun. 3 mekanisme utama yaitu vein atau urat, pengisian rekahan oleh kuarsa ditambah mineral biji, cavity fillings atau mengisi rongga atau lubang replacement, fluida mengganti mineral lama dengan mineral yang baru. Tempat terjadinya yaitu larutan hidrotermal mengisi ruang-ruang berikut ini. Yang pertama ada pori-pori batuan atau blowhole, rongga gas, rekahan dan retakan bereaksi. Kemudian ada vulkanik fase. Fase ini berkaitan dengan aktivitas gunung api di permukaan atau dekat permukaan fluida. Gas dan lava dari magma menghasilkan mineral endapan ekonomis tertentu. Produk vulkanik yaitu yang pertama ada lava flow, aliran lava cair. Yang kedua ada vapor atau uap panas yang keluar dari rekahan hot spring. Yang ketiga ada mata air panas yang membawa mineral terlarut. Ekhalasi atau pengeluaran gas vulkanik. Jenis-jenis eksalasi yaitu fumarol mengeluarkan uap dan air gas panas, sulfatar atau yang simbolnya A kayak SO2 dan H2S menghasilkan belerang MOVET dominan CO2 saproni atau eksalasi suhu rendah atau menengah umum pada zona sulfur. Yang ketiga mineral yang terbentuk mineral logam sulfida dan oksida dari gas dan fluida vulkanik, magnetit, kalkopirit, pirit, galena dan hametit. Endapan ekonomis dari proses gas dan fluida vulkanik yaitu belerang atau sulfur, oksida magnetit dan magnetit mangan. Kemudian ada hydrothermal alternation. Hidrotermal adalah perubahan mineral batuan oleh fluida panas yang membawa ion-ion aktif. Setiap jenis alterasi menghasilkan mineral khas. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada silicifikasi, penambahan silika atau SiO2 ke dalam batuan membentuk kuarsa, batuan menjadi keras. Yang kedua ada sericitasi atau feldspar berubah menjadi berisit atau mika halus. Umum pada sistem hidrotermal ini kayanya akan asam yang sangat asam. Yang ketiga ada propilitasasi alterasi hijau, terbentuk kalorid epidot karbonat umum di zona suhu rendah menengah. Yang keempat ada spertisasi olivin atau proeksbrasi dengan fluida menjadi terpatin terjadi batuan ultrabasa. Kemudian ada diferensiasi magma, proses pemisahan komponen magma saat mendingin. Mineral kristal bertahap memisah dari magma gravitational settling. Kristal berat tenggelam ke dasar magma. Liquid immiscibility, magma terpisah jadi dua cairan yang tidak tercampur, misalnya F-rich dan C-rich. Kristal flotationnya kristal ringan mengapung. Fusionationnya pembentukan gelembung gas. Diffusionnya yaitu perpindahan ion dalam magma menuju keseimbangan. Kemudian ada endapan hipothermal. Endapan hipothermal terbentuk dari fluida hidrotermal yang sangat panas dan bertekanan tinggi yang bergerak di kedalaman lebih dari 10.000 kaki. Pada kondisi ekstrim
Pada kondisi ekstrim ini 300 sampai 500 derajat 575 derajat Celcius, hanya mineral tahan tinggi yang bisa mengendap di suhu yang sangat tinggi ini. Tekanannya besar hingga larutan tetap kaya logam, biasanya membentuk urat kuarsa tebal. Mineral biji yang terbentuk yaitu SNO2 atau kasiterit, biji yang menghasilkan biji timah. Kemudian ada endapan mesotermal. Endapan mesotermal terbentuk dari fluida hidrotermal bersuhu sedang yang mengalir pada kedalaman 5.000 sampai 10.000 kaki. Suhu fluida berada pada 200 sampai 300 derajat Celcius sehingga mampu membawa dan mengendapkan berbagai logam dasar dan mulia. Ciri utamanya yaitu temperaturnya sedang, 200 sampai 300 derajat Celcius. Sedangkan yang pertama itu tadi 300 sampai 575 derajat Celcius, itu sangat tinggi. Kemudian endapan epitermal terbentuk dari fluida hidrotermal bersuhu rendah yang bergerak pada kedalaman yang dangkal, kurang dari 5.000 kaki. Suhu fluidanya sangat rendah, hanya 50 sampai 200 derajat Celcius, sehingga logam-logam sensitif suhu rendah mudah mengendap. Ciri utamanya terjadi dekat permukaan atau dangkal. Temperaturnya yang sangat rendah, 50 sampai 200 derajat Celcius, yang membentuk urat kuarsa kalsedon pada rekahan dangkal. Mineral bijinya yaitu emas, perak, air raksa, antimon, arsenik. Mineral ini khas sistem hidrotermal dangkal yang banyak gas dan asam mineral. Mineral gengguinya yaitu kuarsa, kalsedon, karbonat, barit, dan paraknesit. Kemudian pragnesis temperatur tinggi. Pragnesis temperatur tinggi adalah kumpulan mineral yang terbentuk pada suhu sangat tinggi dalam sistem hidrotermal atau magmatik. Pada kondisi seperti ini lebih dari 300 sampai 500 derajat Celcius. Hanya mineral yang stabil pada suhu ekstrim yang dapat terbentuk. Ciri utamanya terbentuk pada suhu tinggi, tekanan relatif besar, banyak mengandung mineral logam, sulfidanya stabil, suhunya yang tinggi, umum di lingkungan hipotermal. Kemudian ada paraknesis temperatur sedang adalah kelompok mineral sulfida yang terbentuk pada kisaran 200 sampai 300 derajat Celcius. Dalam kondisi ini fluida hidrotermal membawa logam lalu mengendapkannya sebagai mineral yang berharga seperti stanitit, spalerit, energit, dan kalsotrit. Mineral-mineral ini mencerminkan kondisi geokimia fluida yang kaya sulfida dan unsur volatil menengah. Kemudian ada pragnesis temperatur rendah. Pragnesis temperatur rendah ini terbentuk pada suhu kurang dari 150 derajat sampai 200 derajat Celcius, di mana fluida hidrotermal kaya unsur volatil seperti HGAS dan SB. Pada kondisi ini terbentuk mineral sulfida ringan seperti argentit dan sulfida. Mineral-mineral tersebut menunjukkan lingkungan endapan hidrotermal yang dingin reduktif. Kemudian ada metasomatisme kontak. Metasomatisme kontak adalah perubahan kimia batuan akibat fluida panas dari intruksi magma menghasilkan mineral seperti diopsid, epidot, dan topaz. Kelompok mineral dan batuan-batuan ini yaitu yang terbentuk dari pengendapan material oleh air, angin, atau kimiawi. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan pada saat pertemuan kedua yang menjelaskan tentang Ganesha, endapan primer. Sekian, terima kasih.